Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Sang Gajah dan Sang Buaya. Suatu hari di pagi yang cerah di sebuah hutan yang asri, dengan aliran sungai yang terlihat sangat bersih dan pepohonan yang sangat rindang, berdirilah suatu kerajaan di tengah hutan tersebut yang dipimpin oleh seekor gajah besar yang sangat berwibawa. Di bawah kepemimpinan sang gajah, hutan tersebut menjadi hutan yang sangatlah indah dan tentram. Rakyat hutan sangat menghormati sang gajah karena sejak sang gajah menjadi raja di hutan tersebut, rakyat hutan selalu merasa aman dari gangguan manusia yang selalu menebar teror dengan memotong pohon sampai mencemari sungai di hutan tersebut. Di masa kepemimpinan sang gajah, dia selalu melakukan patroli hutan dengan para pasukannya yang terdiri dari berbagai hewan yang terkenal kuat di hutan tersebut. Dengan cara seperti itu, sang gajah selalu bisa menggagalkan rencana manusia yang ingin melakukan penebangan pohon di hutan tersebut. Suatu ketika, sang gajah berada di tempat perkumpulan para dewan kerajaan. Sang gajah berniat ingin mengadakan sebuah acara jamuan besar-besaran sebagai bentuk rasa syukur para hewan di hutan tersebut pada sang dewa kemakmuran yang selalu turut menjaga hutan dari gangguan manusia maupun roh halus. Wahai para dewan penasihatku, kiranya bagaimana jika kita mengadakan acara jamuan besar-besaran sebagai bentuk rasa syukur kita pada sang dewa kemakmuran? Tanya sang gajah. Bagus sekali kiranya rencana Tuan Mulia untuk mengadakan acara jamuan tersebut, ucap gorila selaku dewan penasihat. Namun, bagaimana cara kita untuk memberitahu seluruh penghuni hutan yang luas ini, wahai tuanku? Tanya harimau pada sang raja. Jika masalahnya itu, hamba dapat membantu dengan meminta tolong rekan hamba untuk memberitahu seluruh penghuni hutan yang luas ini, ucap elang. Terima kasih elang atas bantuannya. Kalau begitu, adakah yang perlu ditanyakan lagi? Ucap sang gajah. Mohon izin bertanya, Tuan Mulia, ucap badak. Silahkan bertanya, wahai badak, ucap sang gajah. Menurut hamba, dalam penyelenggaraan acara jamuan tersebut, kita seharusnya mengundang seluruh penghuni hutan. Namun, bagaimana dengan para penghuni sungai yang dipimpin oleh sang buaya? Tanya badak. Menurutku, ada baiknya kita undang saja para penghuni sungai dengan cara kita buat sebuah kubangan air yang terletak di tempat acara yang akan kita salurkan dengan aliran sungai. Dengan begitu, kita dapat melaksanakan acara jamuan tersebut bersama-sama, usul sang gajah. Terima kasih atas jawabannya, tuanku, dan akan saya laksanakan saran dari tuanku, ucap badak. Akhirnya, pertemuan yang dilakukan pada waktu tersebut telah selesai dan para dewan dipersilahkan untuk kembali. Di sisi lain hutan tersebut, tepatnya di daerah sungai yang mengalir di sepanjang sungai, para hewan yang hidup di sungai di bawah kepemimpinan sang buaya tampak tengah berunding tentang beberapa titik sungai yang terlihat tercemar. Tampaknya beberapa kawasan di sungai kita telah tercemar, wahai saudaraku, ucap buaya yang tinggal di aliran sungai bagian timur. Kiranya apa yang menjadi penyebabnya, wahai buaya timur? Tanya buaya
yang tinggal di kawasan bagian barat. Sepertinya sungai tersebut telah tercemar oleh perbuatan manusia, jawab buaya timur. Kalau begitu, kita lapor pada sang gajah tentang perbuatan para manusia, ucap buaya barat. Janganlah engkau laporkan pada sang gajah. Ada baiknya jika kita saja yang membasmi para manusia tersebut, ucap buaya selatan. Namun, bukankah sang gajah telah menghimbau kita untuk jangan gegabah, wahai saudaraku? Sanggah buaya utara. Sudahlah saudaraku, janganlah kita terlalu patuh pada sang gajah. Bukannya sang gajah sendiri jarang meminta bantuan pada kita. Inilah saatnya, wahai saudaraku. Inilah saatnya kita tunjukkan pada sang gajah bahwa kita layak membasmi para manusia itu sendiri tanpa bantuan mereka, ucap buaya selatan dengan membara. Baiklah saudaraku, mari kita basmi manusia perusak tersebut, tutur buaya utara. Akhirnya para buaya pun segera menuju ke kawasan sungai yang telah tercemari. Setelah para buaya sampai di tempat tersebut, mereka terkejut akan keadaan kawasan sungai yang tampak limbah mengotori dan merusak keindahan sungai yang mereka tinggali. Hati mereka terasa tercabik-cabik melihat kondisi sungai tersebut. Dalam hati, para buaya bertanya-tanya, di mana kiranya sang gajah dan pasukan yang biasanya berpatroli. Di tengah keterkejutan para buaya, tiba-tiba burung hantu yang saat itu terjaga melihat para buaya dan spontan meneriaki mereka. "Hei, para buaya!" teriak burung hantu. "Ada apa burung hantu? Kenapa kau berteriak memanggil kami dengan kencang sekali?" tanya buaya timur. "Maafkan aku atas kelancanganku, wahai sang buaya. Sebenarnya aku hanya ingin memberitahu suatu kabar," ucap burung hantu. "Kabar apakah yang akan kau beritahu, wahai burung hantu?" tanya buaya timur. "Kabarnya bahwa kerajaan yang dipimpin sang gajah akan menyelenggarakan acara berupa jamuan besar-besaran," kata burung hantu. "Tapi dalam rangka apa sang gajah menyelenggarakan acara jamuan tersebut?" heran buaya utara. "Sang gajah akan menyelenggarakan acara tersebut sebagai bentuk rasa syukur pada Dewa Kemakmuran," ucap burung hantu. "Bagaimana bisa sang gajah mengadakan acara jamuan saat kondisi sungai kita seperti ini?" tanya buaya timur tersulut emosi. "Kalau begitu, ayo kita datangi sang gajah," ajak buaya timur. Akhirnya para buaya pun segera mencari keberadaan sang gajah yang ternyata berada di pinggiran sungai dan tampak sedang berdiskusi dengan badak. "Hei gajah, berani-beraninya kau mengadakan acara, padahal kawasan yang seharusnya kau jaga telah dicemari oleh para manusia," seru sang buaya timur. "Maafkan aku, wahai buaya. Sungguh, aku tidak tahu akan hal tersebut karena aku masih sibuk dalam proyekku," sesal sang gajah. "Kalau begitu, bagaimana cara bertanggung jawab atas kelalaianmu?" tanya buaya timur. "Bagaimana jika kita semua membersihkan sungai tersebut? Setelahnya baru kita rayakan jamuan, dan nanti pada saat acara akan diadakan patroli secara bergantian. Dan kau buaya, kau akan aku ajak untuk berpatroli sepanjang sungai dan hutan," jawab sang gajah. "Kalau begitu, usulanmu akan kuterima,"
dan maafkan juga aku, wahai sang gajah, karena telah berburuk sangka padamu, ucap sang buaya. Pada akhirnya sang gajah dan sang buaya saling memaafkan. Keesokannya pasukan sang gajah bersama sang buaya bekerja sama dalam membersihkan sungai yang tercemari tersebut. Dan tidak butuh waktu lama, sungai kembali bersih. Para buaya pun berterima kasih pada sang gajah dan para pasukannya. Keesokannya lagi, sang buaya turut membantu dalam persiapan acara jamuan tersebut. Sang gajah dan sang buaya beserta penghuni hutan melaksanakan acara tersebut dengan diawali berdoa pada sang dewa kemakmuran atas segala nikmatnya. Kemudian acara tersebut dilanjutkan dengan makan bersama seluruh penghuni hutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.